Hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Sejak muncul pertama kali di debut filmnya 2018 lalu, Venom, tokoh anti-hero yang justru jadi keinginan besar para penggemar komik Marvel, dengan harapan ini adalah awal langkah Spider-Man dan Venom bisa dipertemukan dalam satu universe yang sama. Meski itu masih rencana panjang, ya mungkin segera dikabulkan Sony, selaku yang punya lisensi keduanya. Terutama setelah habisnya kontrak kerjasama antara Sony dan Disney untuk sang pahlawan super dengan kekuatan jaring laba-laba itu. Venom 2018 menyisakan post-credit scene, menegaskan universe Venom akan lebih luas lagi. Dengan kehadiran seseorang bernama Cletus Kasady, psikopat pembunuh yang mendekam di sebuah penjara San Quentin, California, di mana Cletus Kasady akan menjadi simbiot lainnya bernama Carnage. Dan dari trailer yang baru saja diunggah Sony Pictures Entertainment, sequel Venom, Venom Let There Be Carnage, mulai menjawab semua rasa penasaran kita. Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia segmen Spotlight. Catch up. Excuse me. Yummy. Dari scene awal, trailer Venom Let There Be Carnage, kita dibawa melihat kehidupan Eddie Brock yang masih diperankan Tom Hardy. Setelah jadi inang resminya Venom, Venom akhirnya mulai beradaptasi dengan kehidupan manusia Eddie. Begitupun Eddie yang mulai membiasakan diri dengan soulmate monsternya tersebut. Yang dengan kata lain, Venom dan Eddie sudah cukup lama bersama sejak momen pertemuan pertama kali di film Venom 2018 lalu. Adaptasi ini juga terlihat ketika Eddie dan Venom datang ke sebuah minimarket milik Mrs. Chen yang sebelumnya juga muncul di Venom pertama. Salah satunya di ending scene. Saat itu, Eddie dan Venom menolong Mrs. Chen yang dirampok oleh seorang preman sampai akhirnya pria bersenjata itu dilahap habis oleh Venom. Mrs. Chen di film Venom Let There Be Carnage mulai terbiasa dengan kondisi baru Eddie nih. Bahkan di sini terlihat Mrs. Chen dan Venom saling menyapa satu sama lain. Nah, sedikit lompat ke ending scene trailer Venom 2. Percakapan di minimarket sedikit menjelaskan nih. Sepertinya ada kesepakatan antara Mrs. Chen, Eddie Brock, dan Venom. Venom dan Eddie akhirnya melindungi Mrs. Chen, dan mungkin balasannya mereka akhirnya dibebaskan mengambil kebutuhan pangan apapun yang mereka mau, mengingat Eddie yang akhirnya dipecat dari pekerjaan sebelumnya dan cukup lama tanpa penghasilan. Ya, ini sebatas asumsi sih. Ya, bisa benar, bisa enggak. Sekarang kita beralih ke scene berikutnya. Terlihat Cletus Kasady di sebuah kamar tahanan, mengenakan kaos CDCR Prison, sedang menulis sebuah surat yang mungkin ada hubungannya dengan apa yang akan terjadi sama dirinya sebelum berakhir sebagai objek penyuntikan simbiot. Kemudian terlihat juga beberapa petugas membawa berangkar dorong atau tandu rumah sakit yang sepertinya ini akan mengarah ke tempat eksekusi yang membawa Cletus Kasady. Cuma di sini aku punya asumsi loh. Scene Cletus Kasady yang sedang menulis surat terjadi sesaat sebelum eksekusi penyuntikan serum tersebut. Dan akan jadi cikal bakal Cletus Kasady kabur dari penjara paling ketat di California tersebut. Setelah proses eksekusi selesai, di mana mungkin saja ada keterlibatan petugas penjara atas kaburnya Cletus. Meski terdengar konyol, mengingat simbiot Carnage di tubuh Cletus Kasady sejatinya simbiot terkuat dan gak sebanding dengan Venom bahkan. Untuk sebatas memporak-porandakan satu tempat bahkan seperti penjara aja, itu adalah hal yang paling mudah dilakukannya. Terus gimana nih menurut kalian? Kemudian di scene berikutnya, Eddie Brock seperti sedang mempelajari satu persatu kasus yang melibatkan hilang atau kaburnya Cletus Kasady dan terlihat satu lembar kertas menunjukkan gambar simbiot. Yang mungkin Eddie dan Venom tahu keterlibatan simbiot atas kaburnya psikopat pembunuh Cletus Kasady. Di layar laptop Eddie terlihat sebuah laman web yang cukup jelas itu adalah Daily Bugle. Daily Bugle sebelumnya hanya sebatas perusahaan surat kabar biasa dan terakhir di film Spider-Man Far From Home, Sony memutuskan membuat gebrakan baru untuk membangun situs web Daily Bugle, thedailybugle.net, yang menampilkan lebih banyak karakter J. Jonah Jameson yang diperankan oleh J.K. Simmons. Nah, apakah ini tanda-tanda dalam waktu dekat nih keterlibatan Venom bersama Spider-Man di proyek film Sony Marvel? Who knows. Tapi ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan lagi. Dalam trailer film Mobius pun tokoh karakter Spider-Man sempat muncul di sebuah dinding bangunan yang bertuliskan Murder.
Yang lagi-lagi ini apakah kemungkinan Venom, Let There Be Carnage, Mobius, dan Spider-Man Far From Home berada di latar waktu yang sama. Dan dengan cara ini, ketika nantinya Spider-Man Tom Holland menyudahi proyeknya bersama Disney Marvel, sudah ada jembatan penghubung untuk membawa Spider-Man Tom Holland tersebut ke Sony Marvel Universe tanpa harus membuang perjalanan Spidey selama berada di MCU. Balik lagi ngomongin Daily Bugle. Di scene berikutnya, seorang polisi yang diperankan Stephen Graham yang dikabarkan akan berperan sebagai tokoh Mulligan. Stephen Graham jadi salah satu aktor yang dicatut namanya akan dapat andil banyak di film Venom Let There Be Carnage. Karena nantinya mungkin Mulligan akan memimpin investigasi kasus Cletus Kasady dan juga kasus yang melibatkan serum simbiot. Beralih ke scene berikutnya di sebuah tempat dan bisa dipastikan itu adalah sanatorium bernama Ravencroft. Kalau dalam komik Marvel, Ravencroft atau Ravencroft Institute adalah salah satu fasilitas keamanan maksimum terkemuka di New York yang khusus merawat dan menjaga para penjahat super. Karena di scene berikutnya ada seorang wanita terbaring di sebuah bilik kaca yang cukup tebal. Wanita tersebut diperankan aktris Naomi Harris yang dirumorkan akan berperan sebagai Frances Barrison atau Shirk. Dalam komik Marvel, Shirk sendiri adalah kekasihnya Cletus Kasady dan tokoh ini juga diceritakan sebagai musuh Spider-Man yang punya kekuatan telekinesis dan bahkan ia dapat memanipulasi seseorang dari yang sebelumnya baik seketika menjadi jahat. Sekarang kita kembali lagi ke scene di ruang eksekusi di mana ini jadi awal mula Cletus Kasady berubah menjadi Carnage setelah disuntikan astrobiological serum atau symbiote serum ke tubuhnya. Beda halnya dengan reaksi tubuh Eddie Brock saat menjadi inang Venom, Carnage justru tampak lebih mengerikan di sini. Ya jelaslah, symbiote Carnage adalah symbiote terkuat dan bahkan Venom gak ada apa-apanya. Beralih ke scene berikutnya, terlihat Ravencroft akhirnya terbakar dan tidak berapa lama muncul bayangan samar ada dua orang dan mungkin itu adalah Cletus Kasady dan kekasihnya Frances Barrison atau Shirk yang berhasil dibawa kabur dari sanatorium itu oleh Cletus atau Carnage. Sekian detik berikutnya, scene di mana Venom hendak melahap Mulligan. Ini yang masih jadi pertanyaanku. Sebesar apa sih sebenarnya keterlibatan polisi itu untuk film Venom 2 ini? Oke, kita beralih lagi ke scene berikutnya. Sebuah adegan yang memperlihatkan seberapa besar kekuatan yang dimiliki Shriek. Itu salah satu kekuatan lainnya, Sonic Beam, di mana Shriek dapat menghasilkan gelombang suara yang dapat dimanfaatkannya sebagai sebuah ledakan. Sonic Beam tadi juga memungkinkan Shriek dapat terbang, merusak musuh-musuhnya, sampai menyebabkan kerusakan yang begitu besar. Kekuatan ini ya mirip-mirip sama kekuatannya Black Bolt-nya Inhumans. Kemudian, scene singkat di penjara. Ini mungkin momen di saat kaburnya Cletus Kasady sebagai tahanan setelah menjadi inang Carnage pasca disuntikannya astrobiological serum atau symbiote serum. Nah, itulah yang terlihat dari trailer perdana sequel Venom, Venom Let There Be Carnage. Tapi dari apa yang terlihat, sedikit banyaknya membuka kesempatan besar awal mula Sony Marvel Universe yang akan melibatkan tokoh-tokohnya, di antaranya Spider-Man, Venom, dan para symbiote lainnya, Mobius, dan juga Sinister Six. Kalau dikira-kira ada yang miss dari penjelasanku sama trailer perdana Venom 2 ini, coba share aja di kolom komentar. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.